Halo Sobat Kamus Bola, kembali sajian informasi-informasi menarik dan juga terupdate seputar sepak bola tanah air sudah kami rangkumkan untuk Anda. Beberapa di antaranya, tegas, Vietnam dilarang sombong pada timnas Indonesia. Asisten Park Hang-seo menang di AFF bukan tolak ukur. Miris akun fanbase timnas Indonesia ini, sayangkan TV nasional beri panggung untuk rusak sepak bola Indonesia. Dan nasib sial menimpa Elkan Bagot bertubi-tubi. Sang pemain timnas Indonesia terancam jadi pengangguran. Nah, ini dia informasi selengkapnya. Mantan asisten pelatih Park Hang-seo, yakni Bai Ji-won, melarang Vietnam sombong ke timnas Indonesia meski skuad Garuda tersingkir dari ASEAN Cup 2024. Mantan asisten Park Hang-seo di Vietnam ini bahkan mengingatkan kekalahan pahit The Golden Star Warriors dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam memang memastikan diri lolos ke babak semifinal ASEAN Cup 2024. Ini berbeda dengan timnas Indonesia yang harus tersingkir dari ASEAN Cup 2024 seusai kalah dari Filipina di penyisihan grup B. Tim Merah Putih kalah 0-1 dari Filipina sehingga langkah skuad Garuda berhenti di ASEAN Cup 2024. Kegagalan timnas Indonesia ini memang mendapat banyak sorotan, salah satunya dari media Vietnam. Saat banyak yang terkejut dengan langkah timnas Indonesia di ajang 2 tahunan ini, mantan asisten Park Hang-seo, Bai Ji-won pun berbicara soal langkah Vietnam yang lolos ke semifinal ajang 2 tahunan itu. Sombong di hadapan timnas Indonesia itu adalah kesalahan terbesar. Kita perlu ingat ketika dipermalukan Maidin dengan skor 3-0. Itu skuad timnas Indonesia yang sesungguhnya, kata Bai Ji-won dilansir dari media Vietnam, VN Express. Jika timnas Vietnam bisa mengalahkan timnas Indonesia senior, baru kalian bisa berbangga diri. Tambahnya, skuad Garuda di Piala AFF memang menurunkan skuad muda U22, sedangkan Vietnam menurunkan skuad senior. Itu pun timnas Vietnam hanya menang tipis 1-0. Jadi jika dibandingkan dengan timnas Vietnam yang kebantai di Maidin, rasanya ucapan Bai Ji-won itu memang fakta ya. Dan sangat memalukan jika Vietnam menyombongkan diri di depan timnas Indonesia atas kemenangannya di Piala AFF 2024. Ia juga menyoroti adanya Rafaelson yang menjadi kekuatan tambahan Vietnam di ajang 2 tahunan itu. Sebagaimana dikutip dari bolasport.com, Ji-won mengatakan, "Saya tidak terkejut dengan penampilan Swanson karena kemampuannya telah terbukti di Liga Vietnam. Rafaelson jelas merupakan pilihan terbaik Vietnam. Vietnam perlu mengalahkan Indonesia, Malaysia, dan akhirnya Thailand untuk diakui sebagai tim terkuat di kawasan ini. Waktu akan membuktikan apakah Rafaelson dapat berkontribusi untuk pencapaiannya. Secara pribadi saya percaya padanya. Namun, untuk diakui Anda harus menang khususnya di Piala ASEAN. Walaupun adanya Rafaelson menjadi tambahan kekuatan tersendiri, Bai Ji-won menilai bahwa Vietnam belum masuk tim terbaik di ajang ini karena belum mengalahkan tim terkuat. Bahkan artikel dari media Vietnam tersebut menyebut tim asuhan Kim Sang-sik baru hanya mengalahkan tim lemah di ASEAN Cup 2024 ini. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa Vietnam memang selalu masuk 4 tim terbaik di ASEAN, namun mereka belum layak mendapat pengakuan terbaik di Asia Tenggara. Di mana untuk mendapatkan pengakuan itu, Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan harus bisa mengalahkan Thailand. Pasalnya, Thailand selalu menjadi tembok besar untuk tim Merah Putih terutama di Piala AFF. Bergeser pada berita selanjutnya, kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 atau ASEAN Cup 2024 membuat banyak pihak yang berebut panggung untuk menyuarakan pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Kedua tokoh sepak bola Indonesia yang berusaha untuk mendapatkannya adalah Akmal Marhali dan juga Bung Toel. Itu membuat salah satu fanbase timnas Indonesia di Instagram menyorotinya. Ini dibuktikan dengan acara di salah satu stasiun televisi swasta berita nasional yang kerap membuat berita kontroversi tentang timnas Indonesia. Demi meraup cuan, media itu memanfaatkan dari kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 demi menciptakan kegaduhan. Dalam acara tersebut, kedua yang merasa dirinya adalah pengamat sepak bola Indonesia tersebut bukan memberikan kritik, tetapi pernyataan provokatif yang mendesak agar pelatih Shin Tae-yong dipecat. Sebab pencapaian pelatih Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia selama ini adalah hoki, kata Akmal Marhali memberikan tanggapan pencapaian timnas Indonesia selama 2024. Harusnya Shin Tae-yong malu, sudah 5 tahun belum memberikan apa-apa, kata Bung Toel.
Pernyataan itu diperparah dengan Coach Justin yang kini melontarkan pendapatnya yang tidak objektif dan tidak konsisten. Hal tersebut memperkeruh sepak bola Indonesia, di mana pendapat Coach Justin tersebut semakin tidak objektif dengan menyebut Peter Hustira sebagai pengganti Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Meski begitu, mereka tetap mendapatkan atensi dari media yang berusaha untuk mencari cuan dari viewers dan juga rating. Hal itu dilakukan agar mereka menghidupi beberapa orang yang bekerja di media itu. Selanjutnya adalah Elkan Bagot seakan mengalami nasib sial secara bertubi-tubi karena kini sang pemain timnas Indonesia terancam jadi pengangguran. Sang bek tengah berusia 22 tahun kini tak lagi menjadi andalan bagi skuad Garuda setelah mengalami masalah dengan Shin Tae-yong. Bagot tampaknya membuat kesal sang pelatih asal Korea Selatan itu yang menginginkan kehadirannya dalam playoff Intercontinental Olimpiade Paris 2024 melawan New Guinea pada Mei lalu. Alih-alih memenuhi panggilan dari Shin Tae-yong, Bagot justru mengunggah foto liburan bersama kekasihnya di media sosial. Dia terus berupaya membina karirnya di klub. Terlepas dari situasi itu, dengan pindah ke klub kasta ketiga Liga Inggris, Blackpool pada bursa transfer musim panas lalu, Bagot dipastikan tidak bisa bersaing di klub pemiliknya yaitu di Ipswich yang berlaga di kasta tertinggi Premier League untuk musim ini. Namun begitu, bermain di kasta ketiga pun tidak memudahkan situasinya karena nyatanya Bagot justru mengalami cedera sejak September. Media Inggris Blackpool Gazette juga membenarkan dan membeberkan bahwa sang bek tengah telah kembali berlatih belakangan ini setelah mengalami cedera ankle dan masalah otot dalam beberapa bulan terakhir. Namun situasi itu membuatnya hanya bisa bermain 4 kali bagi Blackpool di saat musim sudah hampir separuh jalan bergulir. Ini sama sekali bukanlah kondisi yang menguntungkan bagi Elkan Bagot. Meskipun masih ada waktu beberapa bulan baginya untuk membuktikan diri. Sebab kontrak Bagot di klub pemiliknya yaitu Ipswich Town hanya berlaku hingga 30 Juni 2025 mendatang. Pada musim panas 2022, sang pemain timnas Indonesia menandatangani kontrak bersama Ipswich dengan durasi 3 tahun dan itu berarti Bagot akan terikat hingga musim panas 2025, tepatnya hingga tanggal 30 Juni, yang biasanya adalah tanggal tutup buku secara finansial di Eropa. Ada opsi bagi Ipswich untuk memperpanjangnya secara otomatis selama 12 bulan berikutnya, alias hingga musim panas 2026. Namun dengan minimnya kesempatan bermain di Blackpool, sulit untuk melihatnya mendapatkan perpanjangan kontrak dari Ipswich, di mana Bagot menandatangani perpanjangan kontrak tersebut pada saat Ipswich bersaing di kasta ketiga League One pada 2022-2023. Kini, standar Ipswich sudah jauh berbeda karena bermain di Premier League meskipun hanya di papan bawah. Jika Ipswich bertahan di kasta tertinggi pada akhir musim nanti, maka semakin sulit bagi Bagot untuk kembali menjadi bagian dari skuad. Nah, itulah rangkuman informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Nantikan informasi selanjutnya hanya di Kamus Bola.